Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Roni Anwar. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu teknik yang sebetulnya sederhana, tapi kadang-kadang kita lupakan. Tapi hasilnya sebetulnya apabila kita lakukan secara konsisten dan disiplin, ini hasilnya bisa juga powerful, rekan-rekan. Teknik ini dinamakan sebagai teknik visualisasi. Nah, rekan-rekan yang saya banggakan, ya berbicara mengenai teknik visualisasi ini sama hanya kita sedang atau akan membangun rumah. Ya, ketika kita akan membangun rumah, pasti kita persiapkan dulu rancangannya seperti apa. Kemudian juga marketnya seperti apa, kalau memerlukan market atau contohnya seperti apa. Nah, ketika memang sudah ada struktur seperti itu, sudah ada rancangan seperti itu, nanti akan memudahkan juga yang membangunnya untuk membangun rumah yang seperti kita inginkan. Nah, begitu juga dengan teknik visualisasi ini. Jadi fungsi dari teknik visualisasi ini nanti seolah-olah kita sudah membangun ya sebuah struktur, kita sudah membangun sebuah bangunan di mana kita berhasil melakukan impian yang kita harapkan. Yang di awal, yang pertama yang harus rekan-rekan lakukan adalah tentukan impian rekan-rekan itu apa. Misalnya rekan-rekan ada yang ingin lulus ujian, atau juga teman-teman atau rekan-rekan ada yang ingin misalnya menikah, atau juga misalnya ada yang ingin membangun rumah dan lain sebagainya. Itu bayangkan impian yang ingin rekan-rekan dapatkan ya. Tentukan dulu impiannya. Kemudian yang kedua, teknik yang kedua, rekan-rekan bisa nanti mengimajinasikannya. Cara mengimajinasikannya bagaimana? Misalnya rekan-rekan dalam posisi tutup mata, sebelum tidur, dan lain sebagainya, silahkan ambil posisi yang paling nyaman dan paling rileks yang bisa rekan-rekan nanti lakukan. Nah, itu imajinasikan seolah-olah rekan-rekan sudah mendapatkan impian rekan-rekan. Misalnya tadi, impian lulus ujian. Bayangkan rekan-rekan seolah-olah sudah lulus ujian. Ingin misalnya tadi impiannya membangun rumah yang baik. Bayangkan dan visualisasikan rekan-rekan sudah mendapatkannya. Ingin mendapatkan kendaraan dan lain sebagainya. Jadi bayangkan secara jelas. Nah, bayangkan di sini rekan-rekan libatkan panca indera kita. Ya, bayangkan secara visual bagaimana bentuk rumahnya, misalnya bagaimana bentuk kendaraannya. Kemudian juga gunakan indera pendengaran kita, ya seolah-olah kita sudah ada di dalam ruangan rumah, ya kita mendengar suara-suara di dalam rumah tersebut yang membuat kita nyaman dan yakin mendapatkan rumah tersebut. Atau juga kita bisa merasakan tembok rumah tersebut ya melalui gerakan kinestetik kita seperti itu, yang panca indera kinestetik kita. Oke, jadi intinya visualisasikan dengan melibatkan semua panca indera kita. Kemudian yang ketiganya rekan-rekan, ya selain mengimajinasikan tadi, tugas rekan-rekan selanjutnya adalah merasakan sensasi bahagianya. Nah, setelah imajinasikan, rekan-rekan rasakan sensasi bahagianya ketika rekan-rekan sudah mendapatkan impian rekan-rekan. Ya, caranya misalnya rekan-rekan bayangkan rumah yang rekan-rekan impikan, kemudian rasakan bahagianya ketika rekan-rekan mendapatkan rumah tersebut. Ya, kemudian tingkatkan perasaan bahagianya seolah-olah teman-teman atau rekan-rekan semua sudah memiliki rumah tersebut. Ya, itu cara yang ketiga, berarti merasakan sensasinya. Kemudian juga yang keempat, rekan-rekan yang harus rekan-rekan lakukan nanti adalah melakukan imajinasi eksternal. Maksudnya seperti ini, imajinasi eksternal itu. Jadi nanti rekan-rekan bayangkan orang-orang yang terlibat nanti dengan impian rekan-rekan. Contohnya tadi rekan-rekan ada yang ingin rumah atau kendaraan dan lain sebagainya. Bayangkan misalnya di sana ada orang tua rekan-rekan memberikan selamat kepada rekan-rekan karena sudah memiliki rumah baru, ya atau misalnya pasangan rekan-rekan mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan rumah baru atau kendaraan baru, atau misalnya ada yang ingin lulus ujian, bayangkan juga sudah berhasil melakukan ujian dan orang tua rekan-rekan mengucapkan selamat dan lain sebagainya. Jadi impian-impian tersebut, ya impian tersebut rekan-rekan visualisasikan, kemudian juga rasakan sensasinya dan libatkan bayangan orang-orang terdekat di dalam kehidupan rekan-rekan. Nah, pertanyaannya seperti ini, ya. Apakah dengan hanya melakukan visualisasi seperti itu nanti akan berhasil? Saya katakan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah sebetulnya nanti bisa berhasil karena di sini ada panduan nanti di dalam pikiran rekan-rekan. Artinya apa rekan-rekan semua ya? Sekali lagi fungsi daripada visualisasi ini adalah sama hanya kita sedang membentuk peta kita ya, sedang membentuk peta mental kita. Contohnya ketika rekan-rekan punya impian tanpa rekan-rekan jelas tujuannya, tanpa rekan-rekan juga pandu dengan
petanya, itu dikhawatirkan nanti rekan-rekan tidak akan mencapai impian tersebut. Nah, dengan adanya visualisasi tersebut, imajinasi kita dituntun untuk mendapatkan impian tersebut. Oke, pikiran bawah sadar, teman-teman, ya ini yang perlu dicamkan. Pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Jadi, apapun yang dipikirkan oleh imajinasi kita, apapun yang dibayangkan oleh diri kita, dianggap oleh pikiran bawah sadar tersebut adalah sesuatu yang nyata. Jadi ketika kita membayangkan bahwa kita sudah mendapatkan impian kita, pikiran bawah sadar kita meresponnya bahwa seolah-olah ya kita sudah mendapatkannya. Sehingga jelas ya teman-teman nanti akan memudahkan kita dalam mendapatkan impian-impian kita. Tapi kuncinya sekali lagi rekan-rekan harus berani melakukannya secara rutin. Imajinasi adalah kunci daripada ketika kita ingin mencapai impian-impian kita. Oke, teman-teman semua, mungkin itu materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini kepada rekan-rekan semua sekalian ya. Mudah-mudahan nanti apapun materi yang diberikan pada kesempatan kali ini, sesederhana apapun materi yang diberikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan, kemudian juga saran, kritik, dan lain sebagainya, silakan nanti teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.